Olahraga memang sudah menjadi gaya hidup anak zaman sekarang. Seiring berjalannya waktu, jenis olahraga mengikut tren yang ada. Mulai dari pengembangan bakat hingga gaya hidup yang sehat, jasmani dan rohani. Sudah bersama saya, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Bapak Evan Sagita RSEMM, yang akan membahas lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesawaran, hanya di Saburetak. Selamat datang Bapak. Selamat datang Mbak. Boleh disapa masyarakat Kabupaten Pesawarannya. Terima kasih. Hai masyarakat Kabupaten Pesawaran, khususnya para kaula muda. Ingat, pemuda masa kini, pemuda yang melek dengan kemampuan digital dan bisa berpartisipasi dalam olahraga. Pesan saya, junjung tinggi olahraga dan sportivitas. Salam pemuda. Luar biasa, semangat sekali Bapak. Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak. Baik. Untuk kesehatannya dan juga kesibukannya? Alhamdulillah, yang namanya juga kepala dinas Mbak ya. Mendukung program visi dan misi Pak Bupati. Kalau dibilang sibuk, lumayan sibuk. Kalau dibilang santai, ada santainya juga. Oh ya, pastinya Bapak juga hobi olahraga nih ya. Insya Allah, insya Allah. Boleh. Lalu Pak, untuk mempersiapkan program kerja menjadi salah satu hal yang wajib agar terlaksana dengan baik. Tak sekedar itu, program kerja juga mewakili peta atau rencana yang formal untuk suatu program kerja. Tentunya Dinas Kepemudaan dan Olahraga juga mempunyai program-program kerja yang ada. Apa saja sih Pak program kerjanya? Ya, baik. Kalau kita bicara program kerja dari hulu dan hilir memang banyak sekali Mbak Nuke. Cuman di sini saya akan menyampaikan sedikit representatif dari Dinas Pemuda dan Olahraga di zaman kepemimpinan saya. Adapun artinya program-program pengembangan, misalnya seperti kewirausahaan, itu menjadi titik berat atau menjadi tolak ukur kami sebagai Dinas Pemuda dan Olahraga untuk memberdayakan adik-adik seperti Mbak Nuke dan rekan-rekan yang lain untuk bisa punya jiwa entrepreneur. Artinya tidak berharap atau berpangku tangan di rumah saja atau menunggu bantuan dari pemerintah. Itu tugas inti atau tugas pokok kami. Gimana caranya menyelaraskan program pemerintah dengan kondisi existing pemuda yang ada di Kabupaten Pesawaran supaya bisa melek digital dan lain sebagainya. Itu salah satu programnya. Kalau kita mau ngebedah, kayaknya 2 hari 3 hari nggak selesai Mbak. Karena sangat luas dan sangat dinamis programnya. Karena program yang ada di Dinas Pemuda dan Olahraga memang secara keseluruhan memang kita harus mengikuti tren yang ada. Betul. Mau tidak mau, suka tidak suka, pemerintah harus bisa mengikuti, gitu loh, untuk menjadi daya gedor atau daya juang untuk rekan-rekan atau adik-adik pemuda supaya bisa lebih kreatif lagi, lebih bisa menciptakan diri sebagai entrepreneur dan lain sebagainya. Itu. Oh ya, saya dengar juga nih Pak, sudah masuk di berbagai berita bahwa Pesawaran katanya mau bangun stadion betul, ya Pak ya? Betul. Luar biasa sekali. Betul. Itu mungkin salah satu agenda juga dari Pak Dandi ya Pak, tentunya untuk memfasilitasi para pemuda di Kabupaten Pesawaran. Betul. Nah Pak, tentu terdapat kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan. Apa saja nih Pak, isu strategis yang dilaksanakan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesawaran? Oh ya, jadi gini, kalau kita bicara isu strategis artinya peran serta kepemudaan di dalam segala bidang. Contoh nih, kalau kita berbicara olahraga, artinya olahraga itu kita bagi 2. Ya. Ada olahraga kemasyarakatan, ada olahraga yang sifatnya prestasi. Untuk menunjang olahraga prestasi, paling tidak kita sudah harus bisa membangun gimana caranya untuk memasyarakatkan olahraga. Kalau memang budaya olahraga itu sudah mulai berkembang dan berjalan artinya menjadi tren yang positif, saya rasa untuk mencari bibit-bibit unggulan untuk menjadi salah satu atlet yang berprestasi bukan hal yang mudah, bukan hal yang susah. Artinya itu akan tercapai nantinya. Itu sebagai outputnya akan mendapatkan prestasi yang lebih positif. Itu salah satunya. Kalau kita bicara peran pemuda dalam bidang olahraga, atau kita bisa berbicara peran pemuda dalam pembangunan ekonomi kemasyarakatan. Contoh, misalnya dari kami Dinas Pemuda dan Olahraga memberikan workshop atau memberikan pelatihan kepemimpinan atau kewirausahaan yang dimana di situ kita latih adik-adik kita untuk bisa menjadi jiwa entrepreneur tadi, gimana caranya menciptakan suatu peluang pekerjaan yang sifatnya mandiri, yang kita bisa lakukan di satu tempat, misal di rumah
Artinya terkait marketplace-nya kita ajarkan, packaging-nya kita ajarkan, sehingga jiwa entrepreneur keluar, dan itu saya rasa bisa menarik sendi-sendi perekonomian yang memang tadinya mati suri atau terpuruk bisa tumbuh lagi. Itu menjadi salah satu tujuan dari Dinas Pemuda dan Olahraga terkait masalah kepemudaan dan wirausaha. Ya. Seperti itu. Kalau untuk programnya Pak, atau apakah pemerintah pernah melakukan atau sedang atau masih melakukan ke penyuluhan atau pelatihan untuk meningkatkan yang tadi jiwa entrepreneur itu atau bakat pada olahraganya? Masih Mbak Nuke. Dalam waktu dekat ini mungkin bulan-bulan depan Dinas Pemuda dan Olahraga melalui Cyber Academy, kita memang ada kerjasama dengan Cyber Academy untuk memetakan atau untuk mendiskreditkan bahwa beberapa pemuda ini akan kita jadikan suatu, bukan percontohan ya, istilahnya jadi market awal deh. Kita ambil nih misalnya 10 pemuda, 10 putra dan putri jadi 20, kita didik, kita lakukan pembelajaran, pembinaan terkait untuk masalah yang tadi kewirausahaan atau kepemimpinan, sehingga nanti dari model-model yang 10-10 ini akan menjadi contoh atau akan menjadi acuan dari adik-adiknya yang lain. Kita sebagai pemerintah hanya memberikan kailnya di awal. Selanjutnya nanti adik-adik ini artinya yang bisa mengembangkan. Cuman kan kalau memang tidak disupport oleh pemerintah dari awal, saya rasa adik-adik juga nggak akan bergerak. Betul. Nah, disitulah peran serta pemerintah Kabupaten Pesawaran melalui Dinas Pemuda dan Olahraga berkolaborasi dengan stakeholder yang lain untuk menciptakan beberapa peluang-peluang usaha yang notabene memang bisa diisi oleh kaula muda atau kaum milenial ya, yang usianya mungkin bisa kita bilang remaja 16 sampai dengan 30 atau 35 tahun. Seperti itu Mbak. Luar biasa sekali. Memang pemerintah ternyata bukan main-main ya Pak dalam memfasilitasi, memberikan saran dan juga prasarana. Iya. Alhamdulillah tahun ini ada 2 perwakilan putra dan putri dari Pesawaran yang mewakili Pesawaran untuk di tingkat provinsi.